Shalom saudara-saudara. Biasanya ini kalau masa-masa Natal kayak gini, biasanya sharing saya itu ada hubungannya dengan Natal. Tapi hari ini beda karena saya kepingin kita semua itu diingatkan dengan kondisi yang kita alami sekarang. Banyak orang itu yang kehilangan pengharapan. Kadang kita lihat kenapa kok semua ini harus terjadi, kondisi di tengah pandemi COVID ini, ada yang sakit, ada orang yang kehilangan orang yang dikasihnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, dan orang itu seakan-akan pada saat seperti ini itu perlu dikuatkan kembali, perlu diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, di mana seperti saat ini sulit bagi banyak orang untuk melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya baik. Nah, judul tema hari ini yang saya mau bagikan adalah hidup dalam kelimpahan. Nah, di Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kebalikannya, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita semua, baik orang percaya maupun orang yang nggak percaya, itu kepingin hidupnya itu diberkati. Amin, saudara-saudara. Kepingin hidupnya berlimpah, kepingin hidupnya diberkati, kepingin hidupnya enak, kaya raya, sehat walafiat. Semua orang kepingin seperti itu. Tapi sebelum kaya, sebelum diberkati, paling penting kita harus punya hidup. Kita harus hidup duluan. Kalau nggak hidup, gimana bisa menikmati semuanya itu? Nah, kata hidup yang dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunaninya, ada 3 kata yang dipakai. Yang pertama adalah bios, yang kedua adalah suke, yang ketiga adalah zoe. Nah, apa bedanya? Nah, hidup bios itu adalah kehidupan secara jasmani. Biasanya dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga dipakai untuk kesehatan dan harta, untuk kemakmuran. Itu bisa pakai kata bios. Jadi, kehidupan yang dibutuhkan dalam hidup jasmani ini, tubuh ini, ya. Nah, dari kata bios kita ada kata namanya biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan secara jasmani. Pohon itu gimana, tubuh manusia itu gimana, anatomi kita itu gimana. Itulah kehidupan bios, kehidupan secara tubuh ini, secara jasmani. Nah, di Alkitab, contohnya salah satunya di Lukas 8 ayat 14, firman Tuhan berkata, yang jat ini tentang perumpamaan ini ya, benih yang ditabur, yang jatuh dalam semak berduri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, hidup di sini, kata Yunaninya yang dipakai adalah bios. Bio, ini kata bendanya, jadi bios, kata aslinya. Nah, kata kedua yang dipakai adalah suke. Suke ini kehidupan secara kejiwaan. Biasanya dipakai untuk menggambarkan kehidupan pikiran dan perasaan kita, IQ dan emosi, ya. Nah, kita tahu kita semua orang hidup itu punya yang namanya perasaan, entah itu marah, takut, bahagia, ya toh. Semuanya itu ada, dan kita punya tingkat intelijensi. Mulai dari bayi kita nggak ngerti apa-apa, sampai pada saat kita pada masa produktif, kita belajar banyak, intelijensia kita meningkat, moral kita, nah itu digambarkan semua itu adalah kejiwaan, dan itu adalah suke, hidup secara kejiwaan.
Nah, di sini contohnya di Matius 6 ayat 25, Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Hidup di sini, kata yang dipakai adalah suke. Jadi Tuhan bilang, kenapa kamu bingung masalah fisik, masalah makanan, ya toh? Bukankah kedamaian pikiran itu lebih penting? Tuhan Yesus bilang seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, itu adalah zoe. Nah, zoe ini adalah kehidupan kita secara rohani. Di Alkitab Perjanjian Baru sering dipakai untuk menjelaskan kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. Jadi itu kehidupannya Tuhan, zoe-nya Tuhan diberikan kepada kita dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, zoe ini adalah kehidupan secara rohani. Kita tidak bisa lihat, ya. Tapi contohnya di Alkitab itu di Lukas 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, kata hidup di sini yang dipakai adalah zoe. Jadi Tuhan Yesus bilang, nggak ada hubungannya antara orang itu kaya dengan rohnya. Itu sesuatu yang bertolak belakang antara jasmani dan rohani, ya. Jadi ingat, orang kaya belum tentu, Tuhan Yesus bilang orang kaya rohnya belum tentu hidup. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, jadi manusia di dunia ini bisa dikatakan, saya bilang di dunia ya, bisa dikatakan benar-benar hidup kalau memiliki 3 unsur ini, yaitu bios, psike, zoe. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau orang ini nggak komplit, itu maka mereka tidak bisa dikatakan benar-benar hidup. Contohnya ini adalah mayat dari salah satu kalau di Katolik itu dikatakan orang suci, ya, Santa Bernadette. Kita lihat dia punya tubuh, tapi dia ini sudah mati. Ini cuman mayatnya aja. Dia cuman punya biosnya aja. Apakah bisa dikatakan hidup? Nggak bisa. Zoe-nya sama psike-nya sudah nggak ada. Cuman ada bios. Nah, ini ada contoh kasus lagi. Ini orang ini koma. Biosnya masih ada, tubuhnya masih ada, kita bisa lihat dia masih napas, ya toh. Rohnya mungkin masih ada. Kalau dia orang percaya maka rohnya ada. Nah, tapi yang nggak punya apa ya dia? Suke. Apakah orang ini bisa dikatakan hidup? Enggak juga. Karena dia walaupun dia bernapas, tapi dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong-ngomong, nggak ngerti kita perasaannya apa yang sedang dialami dalam kondisi komanya. Ya. Nah, terus ini yang terbanyak sekarang ini di dunia. Orang nggak punya zoe. Kita lihat orang-orang ini, mereka nggak percaya Tuhan, malah kebalikannya, mereka percaya kepada setan. Mereka ini hidup, banyak dari mereka ini kalangan intelijensi yang tinggi, orang-orang terpelajar, dan mereka ini kaya raya. Secara jasmani mereka ini perfect, mereka ini sempurna secara jasmani kalau kita lihat. Tutur katanya, apanya itu diajak omong bisa. Tapi mereka nggak punya hidup yang sesungguhnya, mereka nggak punya zoe. Di Alkitab dikatakan. Nah, terus yang jadi pertanyaan, ya toh, nah kalau Tuhan Yesus itu loh, sudah datang memberikan hidupnya untuk kita, ya toh. Terus kenapa katanya karya penebusannya sudah sempurna, tapi kenapa kita hidup di dunia ini masih belum berkelimpahan? Contohnya, kita masih bisa sakit,
kadang masih bisa kekurangan secara materi, dan sebagainya. Ya toh. Terus katanya sudah sempurna, kok belum? Apakah Tuhan apa ayat Alkitab salah? Nah, enggak juga, saudara-saudara. Mari kita lihat. Di Yohanes 10 ayat 10 ini dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita harus lihat hidup yang apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus di sini. Di sini yang dimaksud oleh hidup oleh Tuhan Yesus adalah zoe, hidup secara roh. Rohnya Tuhan itu sudah manunggal dengan kita. Ya. Jadi hidup secara roh kita ini sudah lunas, sudah selesai, sudah sempurna. Ada jaminan bagi kita di surga. Nah, yang dijanjikan sama Tuhan adalah apa? Hidup yang kekal, zoe. Dikatakan di sini, lihat, zoen dari kata zoe. Dan inilah yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus janji hidup yang kekal kepada kita secara roh. Hidup kekal itu apa? Dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi hidup kekal adalah hidup selalu kenal dengan Tuhan, kenal dengan Bapa, dan kenal dengan Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Karena orang nggak percaya pun rohnya itu kekal, saudara-saudara. Tinggal endingnya, tinggal akhirnya itu di mana? Kalau kenal Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Sedangkan kalau orang nggak percaya, maka rohnya akan dalam penghukuman. Jadi roh itu kekal, tinggal endingnya di mana. Karena itu hidup kekal adalah mengenal Tuhan. Nah, dikatakan pada saat kita ini percaya, maka apa yang terjadi? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pada saat kita percaya, Kristus itu ada dalam kita. Apanya Kristus yang ada dalam kita? Rohnya. Rohnya ada dalam kita dan roh kita manunggal dengan Kristus sehingga kita adalah ciptaan yang baru. Kalau kita sudah terima Kristus, tidak serta-merta, tidak langsung tubuh kita jadi sama dengan Kristus. Benar nggak? Nggak ada seperti itu. Pada saat kita terima Kristus, tidak langsung perilaku kita, cara berpikir kita berubah jadi sama seperti Kristus. Bukan. Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Dan kita lihat juga tidak seperti itu. Tapi pada saat kita terima Kristus, roh kita langsung baru. Roh kita adalah ciptaan yang baru. Nah, dan di Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Hidup di sini, hidup apa? Zoe. Jadi rohnya Tuhan itu hidup di dalam kita. Yang kita hidupi ini sekarang adalah kehidupannya Kristus. Gitu loh. Jadi roh kita yang baru. Bukan tubuh dan bukan psike kita. Bukan bios dan bukan psike kita. Zoe kita yang baru. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, jadi satu roh dengan Tuhan. Jadi kalau roh kita dulu nggak sempurna, menjadi satu dengan roh yang sempurna, mana yang menang? Pasti rohnya Tuhan. Kita jadi kudus, kita jadi sempurna secara roh, ya, karena kita menjalani hidupnya rohnya Tuhan. Dan dikatakan roh itu, ya toh, di Roma 8 ayat 15 kita baca semua, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kata lagi berarti dulunya kita takut sama Tuhan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh roh yang ada di dalam kita sekarang ini, itu menjadikan kita
anaknya Elohim, anaknya Tuhan. Dan roh itu juga sama rohnya kita sama-sama berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita jadi anak-anaknya Tuhan. Ya. Dan sekali lagi dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi barengan, sama-sama, manunggal. Bahwa kita adalah anak-anak Elohim, dan kalau kita anak, apa yang kita dapatkan? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, jadi kita ini adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Nah, ahli waris mana Tuhan kok kita belum menerimanya di dunia ini? Ingat, konteksnya di sini adalah zoe, bukan psike, bukan bios. Jadi ingat firman Tuhan dikatakan apa? Darah dan daging tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau hidup kita di sini sudah berakhir, ya toh, bios kita di sini sudah berakhir, maka yang tinggal apa? Adalah zoe dan psike kita. Dan itulah yang menerima janji, itulah yang masuk surga. Tubuh kita ini nggak bisa masuk ke surga. Tidak bisa diterima dalam kekekalan. Jadi zoe kita yang kekal ini, itu yang menerima janji-janjinya Elohim. Itu yang menerima janji-janjinya Tuhan. Kita ini jadi ahli waris. Tapi secara rohani dulu. Ya. Nah, terus kalau semuanya itu tentang zoe, terus pada saat kita sudah terima Tuhan Yesus, bios dan psike kita dapatnya apa dong? Ya toh? Kita dapatnya apa? Masa zoe semua? Masa nggak ada keuntungan secara tubuh dan secara jiwa? Nah, untuk psike, ya toh, kita ini diubahkan, tapi perlahan-lahan. Ayatnya di mana? Di 1 Korintus 3 ayat 1. Dikatakan, dan aku, Paulus maksudnya, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi kita ini pada saat percaya, kita ini dalam Kristus tapi belum dewasa. Kita masih bayi. Masa seperti itu? Kita coba baca ayat berikutnya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi pada saat kita percaya kepada Tuhan, ya toh, kita ini seperti bayi rohani, baru lahir. Jadi dikasih pewahyuan yang masih awal-awal, susu. Dikatakan Paulus pakai perumpamaan itu, kamu itu kayak bayi, kamu itu butuhnya susu. Tapi kalau kamu sudah dewasa, nanti kamu dikasih makanan yang lebih keras. Mungkin yang pewahyuan yang lebih dalam lagi, mungkin tentang nubuatan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada pertumbuhan secara pikiran, secara kejiwaan, ada pertumbuhan. Dan dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan serupa dengan kemuliaan, serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi tujuan akhir kita adalah kita diubahkan serupa dengan gambarnya Kristus. Ya toh? Nah, apakah nanti tubuh kita yang berubah? Bukan. Masa nanti kita berubah jadi mukanya jadi kayaknya mukanya Tuhan Yesus? Lah kalau yang perempuan gimana? Masa nanti brewokan? Kan enggak. Nah, jadi gambarnya Tuhan apa? Sifatnya, perilakunya, cara berpikirnya. Ya toh? Itulah yang diubahkan. Tujuan akhir kita, goalnya kita itu nanti serupa dengan Kristus. Dalam kemuliaan yang semakin besar, dalam bahasa Indonesianya itu enggak terlalu jelas, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan from glory to glory, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Jadi hari ini
progresnya seperti ini, kemajuannya seperti ini, tambah mulia. Besok ada lagi kemajuannya, lebih mulia lagi. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Gitu loh, ya. Nah, jadi ada progresnya. Jadi psike kita, kejiwaan kita itu kalau kita lihat sekarang ini adalah kalau bahasa Inggrisnya itu work on progress. Lagi dalam proses pengerjaan. Ada pekerjaan yang terus-menerus dilakukan dan nanti semakin lama semakin sempurna. Ya. Nah, terus apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya. Nah, tubuh kita ini cuman mengandalkan pembebasan tubuh kita. Mari kita baca ayatnya. Di Roma 8 ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu apa? Pembebasan tubuh kita. Jadi semua makhluk, binatang juga, semuanya, semua makhluk, bahkan juga kita yang sudah menerima karunia sulung roh. Kita ini menantikan apa sih? Pembebasan tubuh kita. Jadi ada satu hari katanya Paulus, kita ini akan bebas dari tubuh kita. Kapan itu? Pada saat rapture. Pada saat rapture, kita ini akan bebas dari tubuh kita, kita akan bebas dari bios kita ini. Kita akan hidup sama seperti Tuhan. Tidak tergantung dengan tubuh yang sudah, ciptaan yang sudah jatuh ini. Kita nggak akan bisa sakit lagi. Ruang dan waktu itu bukan hambatan lagi bagi kita. Ya toh? Dan saat itu yang kita nantikan. Paulus bilang seperti itu. Nah, terus sekarang pertanyaannya, mengapa kok Tuhan itu perbedaannya begitu jauh gitu loh kalau masalah memberikan sesuatu. Kalau memberikan kehidupan secara roh, Tuhan itu berikan dengan melimpah, ya toh. Kita ini bukan saja diampuni, kita ini diangkat sebagai anak, kita ini ahli waris. Tapi untuk apa yang diperlukan di dunia ini, ya toh, kenapa kok janjinya Tuhan seakan-akan cuman seperti itu? Apakah Tuhan ini anti kemakmuran? Apakah Tuhan nggak kepingin anak-anaknya ini yang tinggal di dunia ini hidupnya sehat, kaya raya? Nggak juga seperti itu. Mari kita baca. Mari kita pelajari. Kenapa kok Tuhan itu lebih penting roh kita? Karena roh kita ini seperti yang kita belajar tadi, roh kita ini kekal. Tuhan itu lebih tertarik kepada lebih penting di hadapan Tuhan, lebih penting sesuatu yang kekal. Gitu loh. Kalau masalah bumi ini suatu saat akan hancur. Rasul Petrus berkata, tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi Tuhan, bumi yang kita tinggali, kita ini kadang di dunia ini, seneng banget tinggal di dunia. Dipegangi terus gitu loh. Padahal bagi Tuhan, bumi ini ada umurnya. Tuhan sudah bisa lihat, bumi ini tidak kekal. Bumi ini sesuatu yang fana. Suatu saat nanti hilang lenyap bumi ini. Jadi kita ini jangan terlalu terpaku pada bumi ini. Dan umur manusia, kita tinggal di dunia ini berapa lama sih? Di Mazmur 90, Musa berkata, masa hidup kami ini 70 tahun. Dan jika kamu kuat, 80 tahun. 70 sampai 80 tahun, beda dengan kekekalan. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab itu berlalunya buru-buru dan kami melayangnya. Jadi hidup secara bios ini ada umurnya. Nggak ada orang itu secara bios
itu umurnya sampai nggak bisa mati. Itu di Alkitab dikatakan cuman ada dua, cuman ada Henokh dan Elia, cuman itu aja, ya toh. Lainnya ada umurnya, Adam ada umurnya, bahkan Metusalah orang yang paling lama hidup di bumi ini ada umurnya. Apalagi kita generasi yang sekarang ini 70, 80. 70 itu sudah bagus, 80 itu bonus katanya. Iya toh. Nah, jadi semua ada umurnya. Karena itu Tuhan lebih penting dengan apa yang kekal. Kenapa kok lebih penting dengan apa yang kekal? Di Wahyu dikatakan, kalau kita percaya pada Tuhan, maka apa yang kita dapatkan? Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Kenapa? Sebab Yehova Elohim akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini loh, Tuhan ini kepingin kita dapat ini. Memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ini yang kekal. Tuhan lebih penting ini nih. Kekekalan. Tuhan sayang sama kita. Dia kepingin kita memerintah bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Kebalikannya, kalau nggak percaya sama Tuhan, apa yang terjadi? Di Wahyu dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini loh yang terjadi. Lautan api itu diperuntukkan untuk iblis, binatang, dan para nabi palsu. Mereka itu disiksa selama-lamanya, kekal. Dan ternyata bukan untuk mereka saja. Di bawahnya, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia lemparkan ke dalam lautan api itu. Siapa mereka yang namanya nggak ada di kitab kehidupan? Yang nggak percaya sama Kristus. Jadi Tuhan itu, bagi Tuhan, roh itu berharga sekali. Tuhan nggak mau roh itu sampai masuk ke dalam lautan api terus disiksa siang malam selama-lamanya. Bandingkan dengan kehidupan di bumi 70-80 tahun. Tapi ini selama-lamanya. Anda bisa bayangkan perbedaannya itu seperti apa. Bedanya dengan memerintah selama-lamanya sama disiksa selama-lamanya. Itu perbedaan yang amat jauh sekali, dan Tuhan nggak mau seperti itu. Di 2 Petrus 3 ayat 9, Petrus bilang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini loh, ini hatinya Tuhan. Tuhan itu kepingin semuanya itu jangan ada yang binasa, jangan ada yang disiksa selama-lamanya. Tapi Tuhan kepingin apa? Orang itu berbalik dan bertobat supaya apa? Supaya bisa memerintah bersamanya selama-lamanya. Jadi katakan, seberapa berharganya sih roh kita? Di Lukas 15 ayat 7, perumpamaan anak yang hilang, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi satu orang bertobat itu bagi Tuhan itu wow, luar biasa. Cuman di ayat ini saja dikatakan ada sukacita besar. Great joy in heaven. Tuhan itu biasanya cuman disenangkan, cuman pleasant, ya toh. Bisa disenangkan aja. Tapi ini sukacita, ngerti ya? Sukacita itu, kalau kita sukacita itu apa? Sampai teriak, mungkin sampai lompat-lompat. Nah itu loh sukacita itu. Joy itu seperti itu. Dan cuma di ayat ini saja, di perumpamaan ini saja, dikatakan Tuhan itu sampai bersukacita. Segitu berharganya roh kita itu.
bagi Tuhan. Ya toh. Nah, terus apakah Tuhan benar-benar sih, jadi kita hidup di dunia ini yang penting roh kita selamat, ya toh. Kehidupan di dunia ini Tuhan nggak peduli apa-apa, kita mau sakit, kita mau kekurangan apa, Tuhan nggak peduli. Nggak juga saudara-saudara. Tapi Tuhan mau kita itu punya cara pandang yang benar dulu terhadap apa yang kita hidupi di dunia ini. Dikatakan di perumpamaan di Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat ini tidak berkata tentang mata jasmani. Ini bukan berbicara kalau orang itu matanya sehat, ya toh, maka tubuhnya juga sehat. Kalau orang itu matanya gelap, jadi buta, ya toh, maka hidupnya juga nggak enak. Bukan. Ini bukan itu. Ini berbicara tentang sudut pandang, ya toh. Jika matamu baik, sudut pandangmu benar, maka tubuhmu itu apa yang kamu lakukan itu benar. Jika matamu jahat, ya toh, jadi kamu punya sudut pandang yang salah, maka apa yang kamu lakukan, ya toh, itu cara berpikirmu apamu itu juga salah semua. Jadi kalau terang yang ada padamu gelap, jadi harusnya ini sesuatu yang gelap, tapi kamu bilang ini terang. Yang gelap itu seperti apa kegelapan itu? Ngeri banget. Kalau boleh saya pakai contoh yang sekarang, hari-hari ini banyak orang yang punya sudut pandang yang salah. Polisi yang penegak hukum itu dikatakan jahat, teroris yang berbuat jahat itu dikatakan orang baik. Ini sudut pandang yang salah. Pada saat teroris ditembak mati oleh polisi, terorisnya dianggap pahlawan, polisinya dianggap penjahat. Nah, sekarang dengan kata-kata yang sama, saya mau jelaskan ayat ini. Kalau teroris yang jahat itu loh, kamu anggap baik. Terus yang jahat itu seperti apa? Ngerti ya maksudnya ya? Nah itu loh. Sudut pandang kita, cara pandang kita ini harus benar dulu Tuhan bilang. Baru di bawahnya Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di surga. Sebentar, kembali lagi. Jadi di sini Tuhan mau kita punya sudut pandang yang benar dulu, cara pandang yang benar dulu. Tuhan Yesus membandingkan hidup dengan makanan. Mana yang lebih penting bagi Tuhan? Hidup. Ingat, hidup yang di sini yang dipakai adalah psike. Psike lebih penting dari makanan. Jadi kamu itu pikiranmu itu lebih penting daripada apa yang fisik makanan gitu loh. Kamu itu jangan gelisah. Kamu itu damai. Kamu itu penuh sukacita. Itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh yang ini lebih penting dari pakaian. Jadi Tuhan membandingkan itu. Terus di ayat berikutnya dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kita ini dibandingkan dengan burung. Dan Tuhan Yesus bilang kita ini anaknya Bapa di surga. Betul ya? Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus nggak bilang Bapakku loh. Tuhan Yesus bilang Bapamu loh. Bapamu yang di surga. Jadi kita ini anaknya Bapa di surga. Nah, sekarang kalau sulit saya pakai contoh saya sendiri. Saya ini senang binatang, saudara-saudara. Saya senang pelihara. Di rumah saya, kalau Anda pernah datang ke rumah saya, di rumah saya ada anjing, ada landak, ada hamster, ada kelinci, ada sugar glider. Saya sayang semua sama binatang-binatang saya.
binatang peliharaan saya. Tapi mereka nggak bisa dibandingkan dengan sayang saya sama anak saya. Anjing saya kasih makan. Tapi saya nggak pernah tanya sama anjing saya, kamu yang seneng itu dog food-nya yang merek apa? Saya nggak pernah tanya gitu. Yang penting saya belikan dog food, ya komposisinya bagus bagi dia makan dan dia sehat. Oke, cukup bagi saya. Beda sama anak saya. Anak saya tiap hari ditanyain, besok mau makan apa? Ya. Jadi sama-sama disayang, sama-sama dipelihara, tapi beda perlakuannya. Untuk anak kita pasti kasih yang lebih daripada hal yang lain gitu loh. Nah, seperti itulah Tuhan memelihara kita. Tuhan Yesus contoh kasih perbandingkan kita dengan anak dengan binatang peliharaan. Gitu loh. Jadi kan beda. Kalau Tuhan aja sayang sama burung ini, apalagi kamu anak-anaknya pasti lebih sayang. Terus dikasih perumpamaan lagi, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bahasa Inggrisnya bilang one cubit unto his stature. Jadi Indonesianya mungkin kurang tidak seberapa jelas ya perumpamaannya. Kalau di Inggrisnya itu dikatakan, siapa di antara kamu yang karena khawatir nanti kamu bisa bertambah tinggi 1 hasta? Iya toh, bisa nambah tinggi 1 kil. Kalau bahasa Jawanya 1 kil gitu ya. Kamu bisa tambah tinggi kalau kamu itu mbok pikiri terus. Enggak. Dan kenapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, bunga bakung itu seperti ini, saudara. Anda bisa lihat indah kayak gini, ya toh, bunga bakung. Nah, bahkan Salomo, Tuhan Yesus bilang, Salomo yang paling diberkati, paling kaya, ya toh. Pasti kalau raja kaya itu pakai baju itu yang paling bagus, paling mewah. Tapi kemegahannya Salomo kalau dibanding dengan bunga bakung ini nggak ada apa-apanya. Tuhan Yesus itu bilang gitu. Dan apa yang terjadi dengan bunga bakung? Jadi jika demikian Elohim mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, Anda lihat ya, kenapa kok bunga bakung ini indahnya kayak gini, kenapa kok dibakar? Anda baca, bunga bakung di ladang. Ingat, ladang itu untuk menanam sesuatu yang bisa dimakan. Ya, di ladang itu biasanya orang nanam waktu itu ya gandum atau jelai. Ya, nah bunga bakung itu walaupun indah, itu dikatakan mereka ini tanaman hama, jadi gulma, bahasa biologisnya itu gulma. Jadi ini tanaman yang nggak perlu. Kenapa? Lebih penting gandumnya. Jadi dibuang, sama mereka itu dibuang, dibakar dalam api. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau bunga yang indahnya kayak gini itu loh, sama Tuhan didandani, ya toh, dibuat bagusnya kayak gini, supaya apa? Supaya besok itu dibuang dan dibakar. Tidakkah ia terlebih lagi mendadari kamu, hai orang percaya? Jadi sekarang yang dibandingkan apa? Kita anak-anaknya dengan bunga bakung. Itu loh bunga bakung, itu loh indahnya segitu. Toh habis bagusnya kayak gitu, itu besok dibakar, aku enggak masalah. Apalagi kamu yang kekal, kamu ini anakku sendiri. Masa sih aku enggak mendandani kamu lebih lagi, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan kasih perumpamaan yang ekstrim
ekstrem kiri, ekstrem kanan. Bagi Tuhan, yang sebelah kiri itu hidup dan tubuh itu lebih penting bagi Tuhan. Tapi bagi manusia, sebelah kanan yang penting. Ya toh, Tuhan bandingkan apa? Bagi Tuhan hidup itu lebih penting. Tapi kita butuh apa? Makanan, minuman. Ingat, hidup ini hidup psike, ya. Supaya nggak kepikiran itu orang itu harus punya apa? Makanan, minuman, penghasilan. Ya, mungkin saya bisa tambahkan di sini. Penghasilan, kalau nggak punya penghasilan, aduh besok kerja apa ya, nasibku gimana? Orang juga psikenya itu nanti terganggu. Nggak punya rumah, aduh besok ini saya berteduh di mana? Nggak punya tabungan untuk hari esok, aduh kalau saya sudah tua nanti hidup saya siapa yang pelihara? Ya benar ya. Nah, tubuh itu apa? Pakaian. Tubuh ini sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipandang oleh orang, ya toh. Kalau bagi Tuhan paling penting itu tubuhnya dulu. Tapi bagi kita sesuatu yang bisa dilihat, pakaian, kadang perhiasan, jam tangan, handphone, ya toh. Mungkin jabatan juga, kesehatan, saya bisa tambahkan kesehatan. Tapi bagi Tuhan, hidup sama tubuh itu lebih penting. Tapi kita kadang cara pandang kita beda dengan cara pandangnya Tuhan. Kita lebih penting yang kanan daripada yang kiri. Cara pandang kita beda. Tapi Tuhan nggak menyalahkan itu. Kenapa? Tuhan bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Mana semua itu? Ya ini, makanan, minuman, pakaian, ya toh. Sama yang saya tambahin itu penghasilan, rumah, tabungan. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Jadi Tuhan bilang, bukan cuma kamu, bangsa-bangsa yang nggak kenal Elohim, nggak kenal aku loh, sama carinya juga cari itu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mana semuanya itu? Ya semuanya ini. Makanan, minuman, penghasilan, rumah. Bapa kita yang di surga tahu. Saudara-saudara, bagi yang punya anak, ya toh. Sebagai orang tua, kita ini kan tahu, oh anak kita ini butuhnya ini. Bahkan sebelum anak kita tahu kalau dia butuh, kita sudah sediakan, betul ya? Saya waktu punya anak, ya toh, saya sudah mikir, ini mau disekolahkan di mana? Ya toh. Yang enak sekolahnya yang bisa lanjut sampai kalau bisa langsung sampai SMA, ya toh, nggak pindah-pindah. Anak saya baru lahir, saya sudah mikir sekolah. Sama, saya percaya Anda pun mungkin orang tua seperti itu. Sebelum anak lahir, sudah belanja dulu apa? Baju-baju bayi. Padahal anak kita belum tahu kalau dia butuh baju. Anak kita baru lahir belum tahu apa itu sekolah, apa itu pendidikan. Tapi kita sudah sediakan semuanya di sana. Sama di sini. Bapa kita tahu kalau kita memerlukan semuanya. Tetapi apa? Tetapi cara pandang kita loh. Tuhan mau cara pandang kita yang benar dulu. Katanya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Kebenarannya di sini bukan kebenaran apa, tapi His righteousness. Status kebenarannya. Status kebenarannya Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi Tuhan bilang, kamu cara pandangmu yang benar dulu. Tuhan nggak anti kemakmuran. Tuhan nggak kepingin anak-anaknya sakit. Tuhan itu kepingin anak-anaknya sehat, anak-anaknya berkecukupan. Tapi sudut pandangmu, cara pandangmu yang benar dulu. Ya toh, apa? Cari dulu kerajaan Elohim. Di Markus dikatakan, ini sudah sering ya, Juan sudah bahas ini beberapa kali. Pastor Jos, Pastor Paul juga sudah jelaskan berkali-kali. Apa sih kerajaan Elohim? Kerajaan Elohim adalah Kristus, ya toh. Ayatnya di Markus, ya. Dan His righteousness, kebenarannya Tuhan. Dikatakan kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi cari dulu, fokusmu itu yang benar dulu, fokusmu sama Tuhan Yesus dan
status kebenaran yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus kepada kita. Cari itu dulu. Maka semuanya itu apa ya? Semuanya ini, hidup, tubuh, makanan, minuman, pakaian, semuanya ini akan ditambahkan. Bukan diberikan loh, ditambahkan. Dikasih bonus. Kenapa? Karena yang penting Tuhan sudah kasih duluan. Ini loh yang paling penting, hidup dan tubuh. Yang lain ini bonus. Nanti ditambahkan, nanti dikasihkan. Ngerti ya? Nah, ini Tuhan mau. Jadi kita lihat Tuhan sayang sama kita. Tuhan pelihara kita. Senang kok Tuhan kalau anaknya berkecukupan, anaknya sehat. Orang tua mana sih yang nggak senang anaknya seperti itu? Benar nggak? Tetapi dunia mau kita fokus sama dunia. Karena itu kita lihat seakan-akan Tuhan itu jahat. Nah ini loh, cara pandang kita ini loh yang salah. Kenapa kok cara pandang kita salah? Karena iblis pengennya apa? Di Matius 4 ayat 8-9, waktu pencobaan di padang gurun, dan iblis membawa Tuhan Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya apa? Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis kepingin kita ini fokus sama dia. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan apa? Kerajaan dunia dan kemegahannya. Beda dengan Tuhan. Tuhan kepinginnya kita apa? Fokus sama dia, fokus sama kebenaran yang sudah diberikannya. Kita ini kebenaran Tuhan, kita ini anak-anaknya Tuhan, kita ini ahli warisnya Tuhan. Cari kerajaannya Elohim dulu, di sini cari kerajaan dunia dulu. Terus apa? Fokus sama kebenarannya, di sini fokus sama kemegahannya. Sedangkan kita sudah lihat tadi, bumi ini akan hancur, bumi ini akan berlalu. Mau apa sih yang kamu pegangi di dunia ini? Ya toh, bukannya dunia ini nggak penting, bukan, kita masih hidup di sini. Tapi cara pandang kita, jangan, Tuhan nggak mau kita ini terikat dengan dunia ini. Tuhan nggak mau kita terikat dengan dunia dan kemegahannya. Tuhan mau kita terikat dengan Kristus dan kebenarannya. Itu loh, status kebenarannya. Dan di sini kita sudah lihat, kita belajar ya, bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Kenapa? Tuhan sudah bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang nggak percaya. Dan Tuhan itu sayang sama mereka. Tuhan nggak kepingin mereka itu dalam kekekalan disiksa terus-menerus. Tuhan nggak mau. Tuhan mau semua orang itu diselamatkan dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan pada saat di dunia ini, Tuhan juga kasih kita bekal. Kita ini diberkati bukan cuma dengan tubuh, dan hidup dan tubuh aja, tapi semuanya ini ditambahkan kok nanti sama Tuhan. Tuhan nggak anti kemakmuran kok. Kita ini anaknya, Tuhan seneng, Tuhan bangga kalau anak-anaknya sehat, anak-anaknya berkecukupan, Tuhan tahu. Cuman yang paling penting, Tuhan bilang, hei, sudut pandangmu yang benar dulu. Cara pandangmu yang benar dulu, ya toh. Mata hatimu itu, pelitamu itu yang benar dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan nantinya. Dan di akhir sebagai ayat penutup, saya mau bilang bahwa sesudah kita menerima Kristus, ya toh, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Di Kolose 3 ayat 1-4, Paulus berkata, karena itu, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Apabila Kristus,
yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Paulus bilang, kamu itu sudah diselamatkan, kamu itu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Penting bagi kita untuk apa? Fokusnya itu ke atas. Bukan berarti dunia nggak penting, bukan. Tapi fokusnya itu cari perkara di atas. Ya toh? Kenapa? Karena yang di bumi ini sementara. Sedangkan yang di atas, pada saat nanti Kristus menyatakan diri kelak, maka kita pasti dijamin akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas kasih karunia-Mu. Engkau begitu sayang kepada manusia, Tuhan. Engkau begitu sayang kepada kami, khususnya anak-anak-Mu. Engkau tidak mau satu pun dari kami ini binasa. Tapi Engkau menyediakan surga. Itu bagi kami, Tuhan. Supaya dimanapun Engkau berada, kami pun berada bersama dengan Engkau. Memerintah bersama Engkau selama-lamanya dalam kemuliaan. Engkau sudah menyelamatkan kami dari siksaan kekal, siksaan selama-lamanya. Engkau mengampuni kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Bahkan kami menjadi ahli waris untuk memerintah bersama-sama. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, terima kasih atas karya salib-Mu yang memampukan kami untuk mendapatkan semuanya ini. Dan biarlah hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau baik. Engkau memelihara kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau keinginanmu, semua orang itu bukan saja hidup secara roh, tapi juga secara jiwa dan secara jasmani. Kita semua diberkati, kita semua dilindungi, kita semua dipelihara. Dan semua itu bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi semua itu ada karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyatakan syukur kami. Amin.